Baik, hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang kisi-kisi materi kelas 9. Kita mulai dari perpangkatan dan bentuk akar. Ini akan dijelaskan contoh soal. Perpangkatan itu adalah perkalian suatu bilangan yang berulang. Ya, jadi misalnya 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan P kali P kali P kali P itu sama dengan P pangkat 4. Jadi P-nya ada 4. Jadi itu maksud dari yang namanya perpangkatan. Nah, kita masuk ke contoh soal lain. Ke soal yang lain. 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4. Nah, kalau dapat yang seperti ini, yang pertama dilaksanakan adalah 2 pangkat 4 tuh. Ya, jadi kerjakan adalah pangkatnya. Ya, sedangkan nilai perpangkat di atas adalah 2 pangkat 4. Nah, maka kita carikan 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan hasilnya adalah 16 ya. Kalau 2 kali 2 kan 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 2 sama dengan 16 gitu. Ya, jadi tuliskan kembali 5 tambah 3 kali 16. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ada perkalian dengan tambah, maka kerjakan dulu yang perkalian. Ya, jadi 3 kali 16 kita kerjakan dulu. 3 kali 16 sama dengan 48. Tuliskan lagi 5 tambah 3 kali 16 kan sudah dapat. Ya, jadi 5 tambah 48 hasilnya adalah 53. Jadi 53 untuk hasilnya. 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4 hasilnya 53. Kemudian, nah kalau ada soal seperti ini, jika kita menemukan soal seperti ini dengan basis yang sama, basis itu yang ini ya, 4 ini basis, maka pangkatnya kita tambahkan ya. Jadi dapat kita tuliskan 4 basisnya tetap 6 tambah 3 ya, jadi 6 tambah 3 sehingga sama dengan 4 pangkat 9. Jadi sesederhana itu. Contoh yang ini, minus 7 pangkat 3 kali minus 7 pangkat 2. Berarti tinggal kita tuliskan. Minus 7 kita tuliskan, pangkatnya kita tambahkan. 3 tambah 2 sama dengan minus 7 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah minus 7 pangkat 5. Jadi seperti itu. Kalau pembagian, nah ini beda lagi. Misalnya kita dapat soal seperti ini, 4 pangkat 3 per 4 pangkat 1. Ini basisnya sama ya, yang penting basisnya sama. Jadi kalau sebelumnya perkalian pangkat ditambahkan, maka beda lagi dengan pembagian. Kalau pembagian basisnya yang penting sama, maka pangkatnya kita kurangi. Dalam soal ini basisnya 4, maka kita tuliskan 4 3 dikurangi 1 ya, 3 dikurangi 1. Jadi pangkatnya kita kurangkan. Hasilnya adalah 4 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, coba yang ini, sederhanakan perpangkatan bentuk berikut. Minus 4 pangkat 5 per minus 4 pangkat 2. Nah, silakan nanti coba di rumah. Kira-kira akan seperti apa? Minus 4 ya. Pertama tentu tuliskan basisnya terlebih dahulu. Ya, ini minus 4. Setelahnya baru pangkatnya. Ya, sehingga kalau kita tuliskan minus 4 titik-titik kurang titik-titik. Ya, isi dengan nanti pangkatnya. Kita dapatkan adalah minus 4 titik-titik. Berapa nanti hasilnya di sini? Silakan coba di rumah. Kalau dapat soal seperti ini, kita bisa menggunakan pengetahuan kita sebenarnya tentang pembagian bilangan berpangkat. Ya. Maka kita bisa tuliskan di sini 2 angka dengan angka ya. 2 di sini ada 1 sebenarnya. Ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Kemudian Y per Y bagi Y sama dengan 1. 1 tidak usah dituliskan. Ya. Atau hilang ya, selesai. Tinggal ini T pangkat 3 per T pangkat minus 2 berarti 3 kurang minus 2. 3 kurang minus 2. Nah, hasilnya adalah 2T, tinggal ini 3. Kalau ketemu ini ya, perhatikan pangkatnya ini. Kalau ketemu minus dengan minus seperti model di atas yang ini, maka minusnya menjadi positif. Jadi yang tadi awalnya 3 kurang minus 2, maka menjadi 3 tambah 2.
hasilnya sama dengan 5. Ya, hasilnya sama dengan 5. Begitu. Kemudian jadi hasilnya adalah 2T pangkat 5. Oke. Soal berikutnya. Ini untuk materi persamaan kuadrat. Nah, ini yang cukup panjang ini. Nah, perhatikan, carilah nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut. Nah, untuk menjawab model seperti ini, maka Anda perlu ketahui dan hafalkan ada bentuk umum dari persamaan kuadrat, yakni AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini sudah ketentuan ya bentuk umumnya. Ya. Perhatikan bentuk di atas. Nilai A selalu berdampingan dengan X pangkat 2. Ini. Sedangkan B itu berdampingan dengan X, dan C nilainya selalu konstanta yang tidak berdampingan dengan X. Ya, tidak hubungannya, berdiri sendiri. Artinya untuk mengetahui nilai A, B, dan C, maka wajib soal dirubah terlebih dahulu ke bentuk umumnya. Jadi kalau misalkan soalnya belum berbentuk seperti ini, maka bentuk dulu soalnya seperti ini, bentuk umum. Ya. Jadi jika melihat soal di atas dan kita bandingkan dengan bentuk umum, kayaknya sudah sama, sudah cocok. Ya, maka dari itu tinggal kita cari langsung. Ya, tinggal kita tentukan nilai A adalah nilai yang berdampingan dengan X pangkat 2. Yang mana? Yang ini berarti nilainya adalah A adalah sama dengan 2. Ya. B-nya, sedangkan B adalah nilai berdampingan dengan X saja. Ya, dengan X berarti 4. Dan di soal nilainya adalah 4. Kemudian C-nya adalah negatif 21. Ya. Coba yang ini. Nah, jika melihat umum dari persamaan kuadrat sebenarnya sudah memenuhi, hanya saja belum terurus sesuai dengan bentuk umumnya. Ingat kembali ya, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C. C ini ya, C sama dengan 0. Dalam kasus ini X pangkat 2 memang sudah berada di sebelah kiri, sama dengan ya, di sebelah sini sama dengan. Tinggal yang lainnya, 3X kurang 1 kita pindahkan ke sebelah kiri ya. 3X dipindahkan ke sebelah kiri menjadi min 3X. Jadi yang tadinya positif kita pindahkan ke sebelah kiri, itu menjadi min 3X. Sedangkan yang ini yang tadinya min jadi positif. Ya. Jadi min kita pindahkan ke sebelah kiri, yang tadinya negatif itu akan menjadi positif. Sehingga persamaannya menjadi X pangkat 2 kurang 3X, ya tadinya positif jadi kurang, tambah 1 yang tadinya negatif jadi positif, sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini persis sama dengan bentuk umumnya. Tinggal kita cari berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Kira-kira menurut Anda berapa sih A-nya, berapa B-nya, berapa C? Ya, tinggal dicari. Maka saya bantu dulu. Untuk A itu sama dengan 1. Saya taruh 1 di sini. Silakan cari yang B berapa, yang C berapa. Kemudian soal berikutnya. Tentukan akar-akar dari X pangkat 2 tambah 3X kurang 4. Kita bisa gunakan dengan 3 cara ini, tapi saya lebih mudah mengerjakan dengan metode faktor. Pertama kita harus tentukan dulu A, B, dan C-nya dulu. Ya, kita pakai pengetahuan sebelumnya ya. A, B, dan C-nya. Soal di atas A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan negatif 4. Dan kita butuh satu lagi, yaitu A kali C, yaitu sama dengan 1 kali minus 4 sama dengan minus 4. Oke. Jika kita menggunakan faktor, maka tuliskan seperti ini. Jadi tuliskan begini ya, X tambah titik-titik, X tambah titik-titik sama dengan 0. Titik-titiknya nanti akan diisi dengan nanti ini. Titik-titik kali berapa sama dengan titik-titik kali titik-titik sama dengan hasilnya adalah AC. Berapa kali berapa sama dengan hasilnya AC. AC di atas kan sama dengan minus 4. Berarti berapa kali berapa itu sama dengan minus 4. Dan berapa tambah berapa hasilnya B atau hasilnya 3. Ya. Maka untuk menentukan ini kita tinggal coba saja semua kemungkinan perkalian. Misalnya 1 kali 4 yang hasilnya 4 ya. 1 kali 4, 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, kayaknya cuma 2 itu. Ya. Kemudian jika kita melihat dari kemungkinan di atas, perkalian manakah yang berpotensi menghasilkan 3 ketika kita tambahkan atau kurangi? Ya, misalkan 1 dengan 4. Ya. Kemungkinan terbesarnya adalah 1 dan 4. Karena 1 dan 4 ini jika ditambahkan hasilnya 5, jika dikurangi hasilnya 3. 4 kurang 1, 3 bisa kan? 4 tambah 1, 5.
Nah, berarti sedangkan 2 dengan 2, jika ditambahkan 2 tambah 2 sama dengan 4, jika dikurangi 2 kurang 2 sama dengan 0. Tidak ada kemungkinan dia hasilnya 3. Ya. Paham ya? Gitu. Jadi baik kita tuliskan adalah 4 kali minus 1 itu sama dengan minus 4, dan kalau ditambahkan 4 tambah minus 1 sama dengan 3. Jadi yang memenuhi adalah 4 dan minus 1 ya. 4 dan minus 1. Jadi 4 dan minus 1. Kemudian kita tuliskan kembali yang tadinya di soal yang sebelumnya, ya titik x tambah titik x tambah titik. Ya, isinya titik itu adalah isi dengan tadi 4 dengan minus 1. 4 di sini, kemudian minus 1 di situ. Ya. Tinggal cari. Kalau sudah dapat seperti ini, tinggal x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan minus 4. Ya. Dari mana minus 4? Ya kita tinggal pindah ruas. Ini plusnya, kita pindah ruas sebelah 0. Ya, ke sebelah 0, maka hasilnya adalah minus 4. Begitu juga yang ini. X tambah 1 sama dengan 0. Ya, x tambah minus 1 sama dengan 0. Sebelumnya kita rubah dulu. Ya, menjadi kalau ketemu ini plus dengan minus, tinggal jadi minus. X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pindah ruas. Yang minus satunya menjadi pindah ruas menjadi positif 1. Jadi X yang memenuhi adalah minus 4 dan 1. Oke. Terakhir, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3x kurang 10. Hitunglah f sama minus 1. Cara mengerjakan soal ini, setiap yang mengandung x, ini yang mengandung x, di sini x, maka diganti dengan minus 1. Yang ini. Ya. Maka f minus 1 ini kan x, kita ganti minus 1. X kita ganti minus 1. X kita ganti minus 1. Jadi f minus 1 sama dengan minus 1 pangkat 2 tambah 3 minus 1 kali minus 1 kurang 10. Kita kerjakan dulu pangkatnya. Ya, minus 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian 3 kali minus 1 yang ini. 3 kali minus 1 sama dengan minus 3. Kita teruskan lagi. F minus 1 sama dengan 1. Minus 1 pangkat 2 kan hasilnya ini. Taruh di sini. Ya, kemudian 3 kali minus 1 kan hasilnya ini. Minus 3 taruh sini. Tambah minus 3. Kemudian kurang 10. Seperti ini adalah 1 tambah minus 3 sama dengan minus 2. Dan minus 10 kita tuliskan kembali, sehingga minus 2 kurang minus 10 sama dengan minus 12. Jadi hasilnya adalah minus 12. Cukup. Oke.